agar seluruh guru honorer ini diangkat menjadi P3K. Terutama mereka yang sudah berusia 35 tahun ke atas, yang tidak mungkin lagi daftar sebagai CPNS. Ya, mereka harus perhatikan. Kemudian kalau mereka sudah berumur dekat-dekat pensiun, pemerintah juga memberi penghargaan pada mereka dalam bentuk pesangon. Jadi jangan mereka dibuang begitu saja. Terima kasih Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf memang tadi saya ada undangan, tapi karena ini juga dilihat oleh teman-teman juga oleh guru honorer yang sedang menunggu perkembangan, sehingga saya masih minta penundaan waktu tadi. Tapi karena diberi kesempatan awal, saya terima kasih Bu Agustina, Ketua Panja, pimpinan dan anggota Komisi 10, dan para bupati dan wali kota yang saya hormati, meskipun hanya 5, tetapi ini saya kira mewakili semua di seluruh Indonesia, dan ini juga dilihat dan didengar oleh teman-teman honorer. Jadi problematika rekrutmen 1 juta guru P3K ini kan yang mendaftar ada 900 sekian ribu. Kemudian diterima, lolos passing grade dan ada formasinya, ada 293.000 itu lolos passing grade dan ada formasinya. Sungguh pun ini juga ada keluhan dan sudah sampai ke Komisi 10 karena 20.000 diantaranya, konon menurut Menteri 20.000 diantaranya adalah bukan honorer di situ, tetapi guru swasta yang masuk, sehingga jadi 293.000 itu 20.000-nya adalah guru swasta dan penyelenggara pendidikannya keberatan karena mereka adalah guru-guru terbaik. Ini adalah problematika, dan saya yakin ini saya nggak memilah-milah karena kan undang-undang pemerintah daerah perguruan tinggi ke pusat dan SMA SMK provinsi, SMP ke bawah, kabupaten kota. Nah, berarti ada di antara mereka itu adalah di kabupaten kota. Yang sekarang ini jadi masalah adalah, itu masih ada masalah, tetapi ini ada masalah yang serius dan mungkin terkait dengan Bapak Ibu Bupati dan Wali Kota adalah yang 193.000 karena sudah lolos passing grade dan tidak ada formasinya. Nah, ini yang berulang-ulang Ibu Ketua sejak Panja yang lama sama Panja yang baru sekarang menghadirkan kementerian terkait, sudah dihadirkan di sini dan berulang-ulang menyampaikan bahwa ini ditanggung oleh APBN. Tapi faktanya saya datang ke Aceh, mungkin Bapak Ibu datang di mana lagi? Bu Agustin di Sulawesi Utara ya? Ya, Sulawesi Utara dan sebagainya, mereka tetap menyampaikan bahwa tidak ada penambahan DAU, bagaimana caranya untuk kemudian mengakomodasi ini semua. Begitu. Jadi dipaksa untuk menambah, itu nggak bisa. Kemudian juga tadi juga dapat informasi, betul berarti terkonfirmasi bahwa kebutuhannya 5.000, tetapi tetap saja mengajukan 500. Kenapa? Karena diminta untuk analisa keuangan daerah di Kementerian Pan-RB. Kenapa 500? Karena kalau dihitung menurut analisa keuangan daerah hanya mampunya 500. Kalau 5.000 ya enggak bisa apa-apa. Tadi sudah disampaikan celah fiskalnya sudah minus, malah sudah minus, ada mandatori sekian persen, ada 120%, 20%-nya harapannya dari PAD. Nah, ini yang sekarang ini ditunggu sesungguhnya adalah 193.000 itu Pak. Jadi yang sudah lulus passing grade tetapi tidak ada formasi. Dan ini yang, mohon maaf, yang disalahkan adalah
Bapak Ibu di Bupati Wali Kota karena tidak mengajukan. Tetapi tadi sudah disampaikan bahwa pemerintah pusat itu hanya membuat Kementerian Keuangan surat S98 PK 2021 itu earmarking itu bukan nambah DAU, tetapi dari DAU yang ada meskipun turun tetap saja harus ada alokasi sekian-sekian itu. Bersyukur Pak Wali Kota Kupang karena di sini kosong, nol di sininya nol. Berarti kan tidak ada kewajiban untuk membayar. Tetapi ini kan guru honorernya semakin menjerit karena formasinya tidak ada, tidak diajukan berarti. Meskipun tadi disampaikan katanya ada keterlambatan ya Pak Wali Kota tadi. Ada beberapa mekanisme yang memang ini. Jadi mungkin setelah kita mendengar, kita paham betul posisi Bapak Ibu, saya kira paham betul bagaimana mengajukan formasi dengan kondisi tadi secara fiskal yang semakin kecil bahkan minus gitu untuk diajukan lagi. Dan kemudian kalau masuk ke Kemenpan RB diminta untuk analisis keuangan daerah, dan di analisis keuangan daerah ya berarti sesuai dengan sisanya berapa begitu. Ini mungkin supaya didengar semua pihak, satu istilahnya edukasi supaya semua paham. Tetapi juga ini yang lebih penting adalah kementerian terkait, maksudnya Kementerian Pan RB, Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan, dan berarti kemudian koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri diminta untuk bahasa Jawanya ngopra-opra. Bagaimana supaya bupati itu ngajukan formasinya karena butuhnya. Belum ini kalau honorer Pak, bukan orang umum ya, bukan peminat umum, honorer saja ada yang istilahnya tadi belum lulus. Itu 400.000 lebih. Ini kan tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena mereka sudah mengabdi. Mereka sudah mengabdi dan ya tetap dia bukan pencari kerja, dia sudah kerja. Dia sudah kerja, sudah mengabdi ke negara dengan kondisi status yang nggak jelas. Jadi P3K juga bukan, PNS juga bukan. Saya kira ini saya hanya nyampaikan nanti untuk kemudian menjadi catatan panja agar tadi kementerian-kementerian terkait, termasuk kemudian mungkin satu lagi Bappenas, BKN juga untuk karena satunya lagi ini lagi yang menunggu adalah SK yang sudah lolos. Jangan sampai seperti 2019 SK-nya baru keluar 2021. 2021 faktanya ada beberapa yang sudah meninggal dunia dan sebagian sudah masa pensiun, jadi nerima SK kemudian langsung pensiun, lantas apa gunanya? Ini saya kira mungkin itu nggak tahu, kalau tadi Bu Ketua hanya menyebut panjangnya ya, ada 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun. Nah, sekarang ini tidak hanya 1 tahun, 25 tahun, tapi SK-nya aja belum keluar itu ada, SK-nya belum keluar. Begitu saya kira. Bu Ketua, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Terima kasih juga pada Bapak-Bapak pimpinan daerah yang sudah memaparkan persoalan-persoalan seputar P3K ini, dan suara yang sama, persoalan yang sama yang disampaikan oleh semua daerah, baik kabupaten maupun provinsi. Mudah-mudahan saja didengar oleh eksekutif, oleh pemerintah pusat, oleh kementerian, lembaga terkait. Karena hiruk-pikuk P3K ini juga kan hasil kebijakan dari pemerintah pusat yang seharusnya sudah dipertimbangkan matang-matang. Walaupun dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tapi paling tidak kebijakan-kebijakan turunannya ini kan harus sudah dipertimbangkan dengan matang. Kami dari fraksi Partai Golkar, khususnya untuk Poksi 10, memang
bersama teman-teman dari praksi-praksi lainnya secara konsisten terus memperjuangkan nasib P3K. Saya ulangi, nasib guru-guru honorer ini. Awalnya memang kita berharap seperti yang juga diharapkan oleh guru-guru honorer ini, mereka bisa diterima tanpa tes, bahkan diangkat menjadi pegawai negeri sipil, ya bukan P3K. Tapi kemudian dalam perjalanannya ya kita mengalah. Komisi 10 boleh dikatakan mengalah dengan kemauan pemerintah yang mengangkat guru honorer ini hanya sampai pada P3K. Nah, padahal juga sudah berulang-ulang kami sampaikan bahwa pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah-daerah pedalaman, daerah-daerah 3T, itu akan stagnan tanpa kehadiran guru honorer ini. Tapi pemerintah hanya menghargai mereka dengan P3K. Nah, tentu ini juga mengecewakan kami selaku anggota Komisi 10 dan lebih-lebih juga para guru honorer yang berharap pemerintah memberikan penghargaan yang lebih atas jasa-jasa mereka. Nah, tapi kita berjuang terus, Pak. Ya, makanya panja P3K ini berlanjut terus nih. Masa sidang yang lalu sempat terhenti sebentar, masa sidang ini kita lanjutkan lagi, ya. Jadi mudah-mudahan pemerintah pusat segera menyelesaikan masalah ini dan kami mendorong, mendesak pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan. Misalnya dengan menerbitkan NI P3K-nya, menyelesaikan formasi yang diminta oleh daerah, yaitu guru PAUD, guru TK, guru agama, guru olahraga, bahkan juga guru-guru di sekolah luar biasa untuk mereka yang penyandang disabilitas. Ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah pusat. Ya. Jadi ini segera pemerintah pusat menyelesaikan NI P3K-nya, menyelesaikan pengangkatannya, menyelesaikan formasi, dan bagi yang mereka yang sudah lulus tidak dapat formasi, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan formasi bagi mereka. Ya, kan lucu. Lulus, mereka boleh ikut seleksi, kemudian lulus, tapi tidak ada formasinya, sehingga mereka tidak diangkat. Jangan sampai seperti nasib K2 yang terkatung-katung sampai hari ini juga tidak jelas. Itu yang pertama. Kemudian, ini Voksi 10 dari fraksi Partai Golkar juga menuntut pemerintah pusat agar seluruh guru honorer ini diangkat menjadi P3K. Terutama mereka yang sudah berusia 35 tahun ke atas, yang tidak mungkin lagi daftar sebagai CPNS. Ya, mereka harus perhatikan. Kemudian kalau mereka sudah berumur dekat-dekat pensiun, pemerintah juga memberi penghargaan pada mereka dalam bentuk pesangon. Jadi jangan mereka dibuang begitu saja. Harus diperhatikan. Ya, mereka sudah puluhan tahun mengajar. Tapi ketika mereka pensiun ditinggalkan begitu aja, lalu dengan alasan tidak memenuhi syarat lagi. Jadi Bapak-Bapak Bupati, kita terus berjuang bersama-sama. Mudah-mudahan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan tidak lagi memberikan janji-janji palsu atau PHP. Katanya gaji P3K sudah kami alokasikan, sudah kami perhitungkan dalam alokasi DAU untuk daerah-daerah. Tapi nyatanya boro-boro mau bertambah, DAU daerah malah berkurang. Nah, ini artinya kan PHP, bohong, ya. Itu tidak boleh seperti itu. Makanya kami minta tanggung jawabnya. Ini benar-benar. Demikian pimpinan, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi mereka yang berpuasa. Terima kasih pimpinan.